Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Manjibur Saputra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan induk ikan gurame. Morfologi ikan gurame. Ikan gurame atau disebut dengan Osperonemus georami lecipade merupakan jenis ikan konsumsi air tawar. Bentuk badan pipi lebar, bagian punggung berwarna merah sawo dan bagian perut berwarna kekuning-kuningan atau keperak-perakan. Ikan ini merupakan keluarga dari Anacaardidae, keturunan Hylotoma dan bangsa Caprinidae. Ikan gurame berasal dari perairan daerah Sunda, bagian barat Indonesia, dan menyebar ke Malaysia, Thailand, Ceylon, dan Australia. Pertumbuhan ikan gurame agak lambat dibanding ikan air tawar jenis lain. Di Indonesia, orang Jawa menyebutnya gurame, sedangkan di Kalimantan disebut kalui. Orang Inggris menyebutnya Giant gurame karena ukurannya yang sangat besar sampai mencapai berat 5 kg. Ikan ini merupakan salah satu komoditi perikanan air tawar yang cukup penting apabila dilihat dari permintaannya yang cukup besar dan harganya relatif tinggi dibandingkan tambakan dan tewes, dan merupakan salah satu sumber protein yang cukup tinggi. Bagi masyarakat umum, ikan ini dipandang sebagai salah satu ikan bergengsi dan biasanya dihasilkan pada upacara-upacara yang dianggap penting. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila gurame menjadi salah satu komoditi unggulan di sektor perikanan air tawar. Ikan gurame sebagai sumber penyediaan protein hewani, yaitu dengan cara diolah menjadi makanan, merupakan lauk yang disukai oleh masyarakat Indonesia yang merupakan sumber protein yang baik. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka asupan makanan juga tentunya akan meningkat atau termasuk lauk. Ikan gurame sebagai sumber penyediaan protein hewani, yaitu dengan cara diolah menjadi makanan, merupakan lauk pauk yang disukai oleh masyarakat Indonesia yang merupakan sumber protein yang baik. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka asupan makanan juga tentunya akan meningkat, termasuk lauk pauk. Secara morfologi, ikan ini memiliki garis literal tunggal, lengkap dan tidak terputus, bersisik stenoid, serta memiliki gigi pada rahang bawah. Sirip ekor membulat, jari-jari lemah pertama sirip perut merupakan benang panjang yang berfungsi sebagai alat peraba. Tinggi badan 2,0 sampai 2,1 kali dari panjang standar. Pada ikan muda terdapat garis-garis tegak berwarna hitam sejumlah 8 sampai 10 buah, dan pada daerah pangkal ekor terdapat titik hitam bulat. Pada ikan yang sudah dewasa, lebar keduanya hampir 2 kali panjang kepala atau 3/4 kali panjang tubuhnya. Untuk kepala ikan gurame yang masih berusia muda lancip ke depan dan setelah tua menjadi dampak. Warna tubuhnya terutama di bagian punggung adalah merah sawo, sedangkan pada bagian berwarna berkuning-kuningan atau perak-perakan. Jenis gurame yang sudah dikenal masyarakat diantaranya yaitu gurame angsa, gurame jepun, resapir, gurame paris, daster, dan perselain. Tempat terakhir banyak dikembangkan di Jawa Barat, khususnya Ciamis, Tasikmalaya, dan Bogor. Dibanding gurame jenis lain, perselain lebih unggul dalam menghasilkan telur. Jika induk cluster dalam tiap sarangnya hanya mampu menghasilkan 2.000 sampai 3.000 butir telur, perselain mampu 10.000 butir telur. Karena itu, masyarakat menyebutnya sebagai top of the top dan paling banyak diunggulkan. Kebiasaan makan dan jenis makanan. Ikan gurame merupakan ikan air tawar sangat menyenangi
perairan tenang atau tidak berarus deras, dalam dan jernih, dan banyak memiliki tumbuh-tumbuhan seperti danau, rawa-rawa atau sungai. Ikan gurame termasuk jenis ikan omnivora atau memakan segalanya. Larva ikan gurame menyukai jasa training berupa rotifer dan infusaria. Setelah berumur beberapa hari, benih-benih ikan gurame makan larva, infek, rostuxen, dan zooplankton. Setelah beberapa bulan baru memilih tumbuh-tumbuhan yang air yang lunak. Ikan gurame dewasa memakan tumbuh-tumbuhan air, daun lamtoro, dan daun lamtoro. Di habitat asalnya, ikan ini memanfaatkan fitoplankton, zooplankton, serangga, dan daun tumbuhan lunak. Pada saat dewasa, gurame lebih suka memakan tanaman air seperti asol, mata lele, lemna, hidrola atau ekor kucing, Ceratophyllum, Myrophyllum atau ekor tupai, pistis atau apu-apu, kangkung, dan genjer. Yang selanjutnya yaitu hama dan penyakit ikan gurame. Hama alami yang biasa mengganggu ikan gurame adalah ikan liar pemangsa seperti gabus, lele, dan lainnya. Selain hama dari golongan ikan-ikanan, beberapa binatang liar juga sering mengganggu kehidupan ikan gurame di alam. Binatang tersebut adalah biawak, katak, dan ular. Dan ada beberapa jenis burung pemangsa. Binatang-binatang inilah yang patut diwaspadai jika Anda melakukan usaha budidaya ikan gurame. Caranya adalah dengan memasang saringan pada pipa saluran air agar binatang liar bersifat hama tidak dapat menyusup ke dalam kolam, atau memagar di luar kolam dengan jaring atau waring agar hewan tidak masuk ke dalam kolam. Yang selanjutnya yaitu cara mengatasi penyakit pada ikan gurame. Yang pertama yaitu dengan cara menjaga kebersihan kolam setiap saat, mengganti air 1 minggu 1 kali, dan memeriksa kualitas air yang ada di dalam kolam. Apabila melebihi kapasitas, sehingga melakukan tindakan yaitu pergantian air secara rutin agar bakteri dan yang menyerang di dalam kolam tidak lagi menyerang. Yang selanjutnya yaitu cara mengatasi penyakit kutu air, yaitu dengan cara merendam ikan yang sakit pada air garam. Takaran yang digunakan yaitu 2 sendok makan untuk 10 ikan, dan direndam selama 10 menit sampai 20 menit. Yang kedua yaitu cara mengatasi mata pilu. Dapat diatasi dengan memberikan suplemen organik cair atau GDM spesialis perikanan dalam kolam sebanyak 10 liter per hektar. Ini bertujuan untuk menghilangkan sisa bakteri, jamur, atau virus penyebab penyakit. Dengan begitu, mata pilu bisa cepat sembuh. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.